Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mencari wajah-Nya karena hanya Dia yang layak dijumpai dan ditemui. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya hati kami merindukan Engkau. Tanpa Engkau ya Tuhan yang menuntun kami, tanpa firman-Mu ya Tuhan yang menopang kami sungguh tak mampu apa-apa ya Tuhan. Saat ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau dengan sorak-sorai, dengan Tuhan sukacita di hadapan Engkau. Mari Engkau tolong setiap kami umat-Mu ya Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah, di perjalanan, dimanapun kami berada. Biarlah ya Tuhan kami bersuka cita bersama-sama untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya, umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya, umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya, umatnya bersuka. Korban syukur padanya setiap waktu, ku mau memuji
Tuhan adalah terang dan jalan setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Bersama dengan-Mu kami takkan gentar Tuhan, sebab kami percaya. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, amin, 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 penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, saya haleluya. Ku kan terbang bersama-Mu Tuhan, haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ditabah di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan.
Firman-Mu teguh menopang, ku kan ambang dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh hati kami tenang bersama Engkau ya Bapa, karena Engkau-lah yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Haleluya.
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan rohmu yang kudus, rohmu yang kudus penuhiku, engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima anugerahmu, hidupku bagimu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
untuk jamahan Tuhan. Oh haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami buka untuk jamahan-Mu, ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Urapi setiap kami, Roh Kudus. Saat kami datang menyembah-Mu, saat kami Haleluya. urapi kami, sebab kami sujud. Haleluya. Ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari buka hati, ku buka hati tu jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tu jamahan kepada hamba-Nya baik berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Bapa, keinginan hati kami Tuhan hanyalah menyembah Engkau. Kami merasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga rindu Tuhan, Engkau berbicara Tuhan kepada setiap kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Kau ingin kerjakan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah firman Allah membuka setiap hati kami, membuka pikiran kami, dan firman Allah juga memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan apa yang Kau ingin sampaikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan di 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 25. Judulnya adalah Mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti.
Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi di perikop sebelumnya itu ceritanya bangsa Israel terkena penyakit sampar karena ulah satu orang, yaitu Daud itu sendiri. Kan Daud mengadakan semacam sensus, jadi mengadakan perhitungan dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadinya bangsa Israel, Tuhan memberikan tulah yaitu berupa penyakit sampar kepada bangsa Israel. Dan yang kedua ini judulnya adalah mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Jadi dari 2 Samuel pasal 24 ini saya mendapatkan dua hal. Yang pertama, karena ulah satu orang, maka kalau orang itu melakukan hal buruk, maka banyak orang akan juga mendapatkan konsekuensinya. Jadi karena ulah satu orang yaitu Daud, maka bangsa Israel menanggung akibatnya. Demikian juga yang kedua, jika orang itu berbalik, bertobat kepada Tuhan, maka itu juga membawa dampak yang luar biasa, bahkan untuk satu bangsa. Jadi dikatakan di perikop sebelumnya, banyak bangsa yang mati. Bangsa Israel yang mati karena penyakit sampar. Lalu datanglah seorang nabi di ayat 18, yaitu Nabi Gad ya, berkata kepada Daud untuk mendirikan mezbah. Nah, saya mau menyoroti yang tentang ini, mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Kan tadi saya sudah bilang, kalau satu orang berbuat salah, maka konsekuensinya itu akan berdampak untuk orang lain. Misalnya seperti ini, satu anggota keluarga berbuat salah, maka yang menanggung akibatnya pasti satu keluarga besarnya, seperti itu. Makanya kalau mau berbuat sesuatu itu harus dipikirkan baik-baik ya. Demikian juga misalnya dalam satu pasukan, salah strategi maka bisa kalah juga, mengalami kegagalan, kalah perang. Nah, kalau kita baca juga ada kisahnya yang tentang Akan, dosa Akan. Karena dosa satu orang, maka bangsa Israel ini tidak bisa menaklukkan kota Ai. Padahal sebelumnya bangsa Israel ini bisa menaklukkan kota-kota yang lebih besar. Nah, kota Ai ini adalah kota kecil, tapi kenapa bangsa Israel tidak bisa menaklukkan kota yang lebih kecil daripada kota-kota yang ditaklukkan sebelumnya? Itu karena kesalahan satu orang, yaitu Akan. Jadi penting ya, satu orang berbuat salah itu yang menanggung konsekuensinya itu banyak orang. Saya mau beri contoh juga seperti ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya di nenek moyang kita itu ada yang melakukan penyembahan berhala. Nah itu pasti akan turun kepada generasi-generasi di bawahnya. Generasi-generasi di bawahnya akan bisa terkena kutuk, misalnya kutuk kemiskinan, kemudian sakit penyakit. Nah itu bisa ditelusuri di atas-atasnya.
pernah melakukan dosa apa. Kemudian juga misalnya nenek moyang kita terlibat dosa perzinahan. Nah pasti nanti kalau dilihat generasi-generasi di bawahnya akan menerima kutuk itu juga. Misalnya akan banyak yang kawin cerai, nah itu pasti kalau ditelusuri di atasnya mungkin nenek-nenek moyangnya itu melakukan dosa perzinahan. Jadi itu ya, lebih mengenaskan lagi kalau anak-anak itu harus menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya itu harus minta hikmat kayak gitu ya. Hari ini kita mau belajar bahwa dampak dari apa yang dilakukan satu orang itu sangat bisa membawa pengaruh luar biasa. Termasuk tadi ya, kalau orang itu berbalik minta ampun kepada Tuhan, maka juga berdampak luar biasa ya. Ketika Daud datang dan membeli sebuah tanah kepada si tadi itu Arauna ya, dan dia mendirikan mezbah di sana, dikatakan waktu dia mendirikan mezbah itu tulah berhenti. Luar biasa ya. Jadi saya percaya ketika satu orang berbalik, ketika satu orang berdoa untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan, maka terjadi pembalikan keadaan. Keadaannya berbalik dari kutuk menjadi berkat, seperti itu ya. Apa itu mezbah? Yang pertama, mezbah itu bicara tentang ekspresi pertobatan kita. Kalau tadi saya menyampaikan satu orang berbuat dosa, salah satu anggota keluarga berbuat dosa, maka satu rumah bisa mengalami dampaknya ya. Tapi ketika ada satu orang yang datang dan mengakui dosa, pasti keadaannya berbalik. Nah kita bisa misalnya kita merasa nenek moyang kita atau orang tua kita melakukan dosa, kita bisa mewakili, kita bisa minta ampun, datang kepada Tuhan, kayak gitu ya. Seperti yang dikatakan di 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi harus ada orang yang berani bayar harga ya untuk suatu pemulihan. Kalau Bapak Ibu, Saudara rindu keluarga dipulihkan, paling enggak kita dulu yang bayar harga, kita dulu yang bangun mezbah untuk keluarga kita, seperti itu ya. Mungkin kita berpikir seperti ini ya, oh aku ini enggak ikut berbuat salah, ngapain kayak gitu, kok aku harus menanggung akibat yang enggak ikut aku lakukan. Tapi mari ya Bapak Ibu ya, tidak usah mencari siapa yang salah. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita responi, kita wakili orang tua kita, mungkin nenek moyang kita minta ampun. Meskipun kita enggak ikut berbuat salah, seperti itu ya. Saya yakin ketika ada satu orang yang berani bayar harga, maka janji Tuhan seperti di ayat ini 2 Tawarik 7 ayat 14 itu pasti akan terjadi kayak gitu ya. Itu yang pertama, mezbah itu berbicara tentang ekspresi pertobatan kita. Yang kedua, mezbah itu berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan itu adalah korban yang sangat disukai Tuhan. Waktu kita naikkan pujian dan penyembahan, oleh karena itu kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jangan biasa-biasa saja. Kita harus membangun mezbah Tuhan itu dengan segenap hati. Karena kalau altar atau mezbah yang kita bangun dengan Tuhan itu biasa-biasa, itu enggak ada apinya. Jadi kalau kita misalnya menyembah Tuhan, kemudian pikiran kita kemana-mana, nah itu anggapannya seperti mezbah yang tidak ada apinya. Nah kita tahu kalau mezbah tidak ada apinya, Tuhan itu pasti enggak berkenan. Bukankah di cerita-cerita di Alkitab ya, kalau seseorang mempersembahkan sesuatu di mezbah, kalau Tuhan datang melawat dengan api, nah itu Tuhan baru berkenan. Nah kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemudian kita biasa-biasa saja, melakukannya karena rutinitas, nah itu seperti mezbah yang enggak ada apinya. Jadi Tuhan itu enggak berkenan, makanya itu harus ada gairah. Kita mengekspresikan cinta kita sama Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kan mezbah itu bicara tentang hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Nah mezbah yang menarik hati Tuhan itu juga bukankah dari pemilihan lagunya, dari
berapa lama kita berdoa, tapi bagaimana seperti yang saya katakan tadi, kita menaikkan itu dengan penuh penuh ekspresi, penuh gairah gitu. Kita sungguh-sungguh. Seperti minggu kemarin kan dibahas, makanya kalau mau berdoa, iblis itu menyerangnya pikiran kita supaya pikiran kita kemana-mana. Karena iblis tahu kalau pikiran kita kemana-mana, mezbah kita itu ya nggak ada apinya, Tuhan itu nggak berkenan. Nah, selain itu mezbah yang bagaimana yang menarik hati Tuhan itu ya? Saya dapatnya begini ya, sekalipun ya kita itu nggak bisa berdoa, kita misalnya masih banyak masalah, tapi kita menyempatkan waktu untuk cari Tuhan. Nah itu loh, waktu kita nggak bisa menyembah, kita tetap menyembah. Itu adalah korban bakaran yang menyukakan hati Tuhan. Dan itu juga bisa menjadi sebuah titik balik dalam kehidupan kita. Akan terjadi pembalikan keadaan. Jadi naikkan doa, pujian, dan penyembahan itu dengan segenap hati. Harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena seperti firman Tuhan katakan kan, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia itu mencari orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan itu pasti matanya akan menjelajah. Dia tahu orang yang sungguh-sungguh datang padanya dan orang yang datang hanya sekedar rutinitas. Dan saya juga menangkap tadi kan Daud mau digratiskan, ya istilahnya digratiskan dengan arauna, tapi Daud gak mau. Daud mau membayar beli tanah itu. Karena mezbah di sini juga bicara tentang bayar harga, sesuatu yang harus kita korbankan. Ada rasa sakit yang harus kita keluarkan. Kayak misalnya bangun untuk doa pagi hari itu kan sebenarnya daging ini masih mau tidur, tapi kalau kita mau bayar harga, kita mau bangun mezbah, nah itu Tuhan, saya yakin Tuhan itu pasti tahu gitu loh, pengorbanan kita. Harusnya kita masih tidur, tapi kita bela-belain bangun untuk cari Tuhan. Nah Tuhan itu pasti tahu kayak gitu. Yang ketiga, kalau tadi yang kedua mezbah itu berbicara tentang doa, pujian dan penyembahan. Yang ketiga mezbah itu bicara tentang ekspresi ketaatan. Yang pertama tadi kan ekspresi pertobatan. Yang ketiga ini ekspresi ketaatan. Saya kasih contohnya ya nggak jauh-jauh ya, pasti Abraham. Abraham ceritanya sudah banyak orang tahu ya, dia sudah lama menanti seorang anak, yaitu Ishak, kurang lebih 25 tahun. Tapi pada waktu baca kitab Kejadian, kan kita nggak pernah menemukan kalau Abraham itu banyak komplain sama Tuhan. Dia langsung berangkat, langsung pergi ke gunung Moria kayak gitu ya, untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Jadi Abraham tuh nggak pernah membantah, dia langsung melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia langsung bawa anaknya pergi ke tempat di mana Tuhan minta untuk mempersembahkan Ishak. Dan ketika Abraham taat, nah ketika ketaatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu membuat sebuah terobosan dalam kehidupan Abraham. Ishaknya nggak jadi mati, tidak jadi dipersembahkan, malah Tuhan memberikan ganti yaitu korban, ya disediakan domba yang tiba-tiba tertambat ya lehernya. Kemudian bahkan setelah itu kita bisa melihat janji-janji Tuhan itu mulai digenapi gitu ya. Kemudian Abraham juga dikenal menjadi bapak segala orang beriman. Pokoknya ada begitu banyak perkara-perkara luar biasa yang Tuhan sediakan bagi Abraham. Nah pada waktu saya baca ayat ini, yang Daud mempersembahkan mezbah di tempat pengirikan ini, itu kan biasanya di atasnya kayak ada huruf kayak kecil ya. Waktu saya klik itu ada keluar ayat, ternyata tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria ini adalah ya ini tempat Daud mendirikan mezbah. Nyambung loh ayat loh. Ternyata sebelum Daud itu ada Abraham yang mau mempersembahkan Ishak tapi enggak jadi. Kemudian berapa lama kemudian akhirnya Daud mendirikan mezbah di situ. Nah kemudian ada ayat lagi yang menjelaskan ternyata Salomo juga mendirikan bait suci di Gunung Moria ini. Jadi saya menangkap sesuatu seperti ini, saya menyimpulkan ketika ada satu orang yang berani mempersembahkan mezbah, mempersembahkan dirinya di mezbah Tuhan, maka itu enggak cuma berhenti sampai di dirinya saja. Jadi
pasti akan misalnya kita sebagai orang tua, kita takut akan Tuhan. Saya percaya generasi-generasi di bawah kita juga pasti akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Jadi nggak sampai di kita aja. Kayak gitu, kayak Abraham. Ternyata Gunung Moria ini pernah didatangi Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Setelah itu ternyata Daud juga membuat mezbahnya di situ, dan Salomo juga membangun bait sucinya di situ. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Waktu saya baca, waduh, ternyata nyambung gitu loh. Jadi saya nangkep pasti ya, kalau ada satu orang kayak gitu ya, yang berani mempersembahkan dirinya di altar, nanti itu enggak berhenti cuma sampai di orang itu, pasti akan ada yang meneruskan seperti itu. Nah, tempat itu ya maksudnya di tempat yang sama. Tempat yang sama itu berbicara mungkin di keluarga kita, di pekerjaan kita, dimanapun pokoknya kita berada itu pasti ada orang-orang yang akan bangkit, ada orang-orang yang akan berdiri. Akan ada orang-orang yang mewarisi apa yang kita dapat dari Tuhan. Dan saya percaya akan ada orang-orang yang juga dipakai Tuhan di masa-masa yang akan datang. Jadi anggapannya kita menabur dulu meskipun kita enggak merasakan orang lain yang menuai, seperti itu ya. Nah, kita sudah belajar hari ini ya tentang pengaruh satu orang kayak gitu ya. Yang mau datang mendirikan mezbah bagi Tuhan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Demikian juga sebaliknya. Nah, karena itu kita harus sungguh-sungguh setiap hari punya hubungan kayak gitu, bangun mezbah dengan Tuhan. Saya undang pemain musik dan pemimpin pujian. Hari ini kalau mungkin kita sudah mulai kehilangan waktu-waktu kita ya, kita mulai kehilangan mezbah kita dengan Tuhan. Mari saya undang, perbarui komitmen kita. Kita mau naikkan lagu sujud di altarnya. Haleluya Tuhan.
sudah mendengarkan isi hati-Mu, bahwa apa yang kami buat bukan hanya berpengaruh kepada diri kami, tetapi apa yang kami lakukan akan berpengaruh bagi keluarga kami, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Kami mau ya Bapa, kehidupan ini boleh sungguh-sungguh jadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, bagi kota maupun bangsa kami. Oleh sebab itu kami berdoa, urapilah gereja-Mu di tempat ini. Engkau berfirman, kalau kami membangun pondok Daud yang sudah roboh, maka orang-orang yang belum percaya kepadamu akan mulai mencari Engkau. Bapa, mari Engkau berikan kami semangat yang baru untuk kami terus mengadakan worship at home ini ya Bapa. Kami rindu membangun kembali pondok Daud yang sudah roboh itu, melatihnya sampai kami melihat kota ini akan percaya kepada Engkau. Orang-orang akan mulai mencari Engkau dan percaya kepada Engkau. Mari ya Bapa, biarkan Kau memakai setiap kami, memakai setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang tiap-tiap sore ada di tempat ini. Berikan semangat yang baru, urapan yang baru, untuk kami memuji menyembah Engkau, sampai kami lihat firman-Mu digenapi. Orang-orang yang belum percaya kepadamu akan mulai mencari Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Dan kami percaya siapa saja yang datang kepada Engkau tidak akan pulang begitu saja. Setiap orang yang datang kepada Engkau akan beroleh upah. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, dan memberikan sukacita kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami rindu Engkau memberkati tiap-tiap kami dengan firman-Mu. Mari angkat tangan-Mu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.